Pada suatu hari di tahun 1878, sebelum sepak bola bahkan terlihat seperti sepak bola yang kita kenal sekarang, sekelompok pekerja kereta api di Newton Heath memutuskan, "Kalian tahu apa? Ayo kita tendang bola saja daripada memperbaiki kereta terus." Begitulah lahir Newton Heath LYR Football Club. Dan ya, dalam versiku, mereka benar-benar menendang batu bara ke gawang dan memakai peluit kereta sebagai wasit. Siapa butuh VAR kalau punya tenaga uap? Pada 1902, Newton Heath berada dalam kekacauan finansial. Bayangkan, menghitung koin di meja berdebu sementara klub hampir hilang. Lalu datanglah seorang pengusaha bir kaya bernama John Henry Davis yang menyelamatkan hari itu dengan imbalan sedikit kendali atas tim. Dan saat itulah Newton Heath mendapat glow up dan berubah menjadi Manchester United. Boom, rebranding instan, seperti menukar keledai dengan kuda pacu. Tahun-tahun awalnya, mari kita sebut saja eksperimental. Bayangkan, pemain-pemain itu memakai jersey kebesaran, berlari di lapangan berlumpur, tempat bola kadang hilang di dalam kubangan. Tapi entah bagaimana, mereka memenangkan gelar Liga pertama pada 1908 dan FA Cup pada 1909. Mereka merayakannya dengan salto yang berakhir menabrak seekor domba. Jangan tanya kenapa ada domba, sepak bola zaman dulu memang aneh. Lalu datang Old Trafford pada 1910, stadion megah yang akan menjadi rumah yang sangat didambakan pesepak bola profesional. Dalam universe lain, mereka membangunnya seperti pertunjukan sirkus, pekerja juggling batu bata, tiang gawang terpasang terbalik, dan aku tanpa sengaja mengecat rumput jadi merah. Tapi ketika dibuka, itu adalah salah satu stadion paling modern di Inggris. Masa indah tidak bertahan lama. Perang Dunia I datang dan sepak bola berhenti. Bayangkan, aku dalam seragam tentara stickman mencoba menggiring bola melewati tank. Stadion juga rusak dan klub berjuang bertahun-tahun setelahnya. Ketika Perang Dunia II tiba, Old Trafford dibom Luftwaffe pada 1941. Dan aku harus bermain kandang di Stadion Manchester City. Canggung? Sangat. Setelah perang, seorang pria bernama Matt Busby mengambil alih pada 1945. Dia datang ke Old Trafford menunggang kuda merah sambil mengenakan kacamata hitam. Busby membawa ide segar, fokus pada pemain muda daripada membeli bintang. Lahirlah Busby Babes, skuad begitu berbakat sampai membuat fans menangis haru. Terlalu lebay. Tahun 1950-an penuh keajaiban, sampai tragedi menimpa pada 1958, tragedi Munich. Tragedi yang sangat pahit, salju turun, tim menaiki pesawat, lalu keheningan. 8 pemain dan 3 staf meninggal, tapi dalam kesedihan, semangat klub tak pernah padam. Matt Busby selamat dan bertekad membangun kembali. Dan ia benar-benar membangun kembali. Pada 1960-an, United bangkit lagi dengan legenda seperti Bobby Charlton, George Best, dan Dennis Law. Bayangkan, aku mencoba meniru dribble George Best, tapi malah tersandung kaki sendiri. Pada 1968, United menjadi klub Inggris pertama yang memenangkan European Cup, mengalahkan Benfica 4-1. Aku mengangkat trofi begitu tinggi sampai kepalaku copot. Fisika animasi memang liar. Tahun 1970-an, kacau. United terdegradasi pada 1974. Yah, terdegradasi. Aku begitu terkejut sampai pingsan di tengah pertandingan. Tapi klub bangkit cepat, memenangkan FA Cup pada 1977. Perayaannya berantakan. Kembang api, pemain menaiki sapi keliling Manchester, dan kanon konfeti yang tak berhenti 3 hari. Tahun 80-an campuran harapan dan frustasi. United memenangkan beberapa piala, tapi tidak ada gelar liga. Aku terus menulis juara liga di banner klub hanya untuk menghapusnya lagi. Tapi sesuatu yang besar akan segera datang. Seorang pria dari Aberdeen dengan otak tajam dan kebiasaan mengunyah permen karet, Sir Alex Ferguson. Ferguson datang pada 1986 dan menemukan klub berbakat tapi tidak disiplin. Lalu ia benar-benar membangun dari awal ruang kandi. Bukan secara harfiah, tenang saja. Awalnya tidak mulus dan ada desas-desus soal memecatnya pada 1990. Lalu datang kemenangan FA Cup tahun itu dan segalanya berubah.
Aku mulai salto di tengah hujan. Tahun 1990-an adalah masa emas. United mendominasi sepak bola Inggris, memenangkan liga demi liga dipimpin Class of 92, Giggs, Scholes, Beckham, Butt, dan Neville bersaudara. Aku menggambarkan mereka masuk ke Old Trafford seperti boyband, lengkap dengan slow motion hair flip. Permainannya indah, trofi datang terus, dan fans hidup dalam mimpi. 1999 adalah puncak kegilaan. United meraih treble, Premier League, FA Cup, dan Champions League dalam satu musim. Keajaiban ada di final Champions League melawan Bayern Munich. Aku menangis, berteriak, mencetak 2 gol di injury time, lalu menunggangi trofi raksasa ke matahari. Murni kekacauan, murni kebahagiaan. Tahun 2000-an melihat United terus menang dengan bintang seperti Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, dan Rio Ferdinand. Aku berimajinasi, step over Ronaldo begitu cepat sampai menciptakan tornado yang menyedot para bek. Ferguson terus menjaga lapar tim, memenangkan gelar Liga dan Champions League lagi pada 2008 setelah adu penalti epik melawan Chelsea di Moskow. Tapi waktu tidak mengampuni siapapun. Pada 2013, Sir Alex pensiun setelah 26 tahun, meninggalkan fans yang memegang papan bertuliskan, "Please don't go." Setelah itu datang roller coaster. Manajer datang dan pergi, dari David Moyes ke Louis van Gaal, lalu Jose Mourinho mempunyai ciri khas masing-masing. Ada yang membawa trofi, ada yang membawa kebingungan. Tahun-tahun pasca Ferguson punya momen indah seperti FA Cup 2016 dan Europa League 2017, tapi juga paceklik panjang. Aku menatap lemari trofi kosong, mendengar gema perayaan masa lalu. Sementara itu, para rival makin kuat dan tekanan untuk bangkit semakin besar. Ole Gunnar Solskjaer membawa senyum kembali dengan senyum khas baby-faced assassin setiap kali United menang laga besar. Tapi inkonsistensi menyerang lagi dan akhirnya dibutuhkan pemimpin baru. Hadirlah Erik ten Hag, pria dengan peranan, kepala pelontos dan kemauan baja, atau dahi kinclong yang membutakan lawan. Musim pertama Ten Hag membawa harapan, juara Carabao Cup dan kembali ke Champions League. Aku salto di tengah lapangan lagi, lalu tersangkut di kaki sendiri. Fans kembali bersemangat, dan rasanya United mulai menuju arah yang benar. Sekarang cerita terus berlanjut. Aku berdiri di tengah Old Trafford, menatap masa lalu, masa kini, dan masa depan sekaligus. Cerita penuh kejayaan, patah hati, absurditas, dan keajaiban. Dan jika ada satu hal yang dibuktikan sejarah Manchester United, itu adalah berapa kali pun mereka jatuh, mereka selalu menemukan cara untuk bangkit. Dari Newton Heath hingga raksasa sepak bola global, dari lapangan berlumpur ke malam Eropa yang megah, dari kereta uap ke stadion penuh teriakan, kisah Manchester United masih terus ditulis. Dan aku akan tetap di sini menceritakannya, satu episode konyol dan bersejarah pada satu waktu. Terima kasih sudah mampir, sampai jumpa di video lainnya. Akhir kata, Stickman out.